Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, lagi bersama saya Faisal Nur Akbar Suara Putra. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang IPv6. Apa itu IPv6? Kita saja ke pembahasannya. Nah, sini ada pengertian dari IPv6, yaitu Internet Protocol version 6. Adalah versi terbaru dari protokol IP yang dapat menggantikan IPv4. IPv6 punya panjang 128 bit ataupun 8 oktet. Nah, jauh lebih besar dibanding IPv4 yang cuma punya 32 bit ataupun 4 oktet. Nah, sehingga bisa menampung lebih dari 340 undilution. Lanjut. Nah, di sini ada perbedaan IPv4 dan IPv6. Nah, kita lihat di sini IPv4 itu dideploy pada 1981 dan memiliki 32 bit IP address. Lalu 4,3 billion addresses dan address must be reset and mapped. Nah, lalu IPv4 juga menggunakan numerical dot desimal, yang dimana bisa kita lihat di contoh IP-nya yaitu 192.168.5.18. Nah, dia bisa dikonfig secara DHCP otomatis ataupun secara manual. Nah, di sini ada IPv6. Nah, dia dideploy pada 1998 lalu memiliki 128 bit IP address dan 7,9 kali 10 28 address. Nah, setiap device bisa memiliki unique address sendiri. Nah, dia ini menggunakan alphanumeric hexadesimal seperti yang kita lihat di sini, yaitu seperti contohnya 50B2.2.0.0.0.0.2.2.0.0.0.2.10A9. Nah, atau lebih simpelnya bisa dibuat seperti 50B2.2.6400.2.2 6C3A.2B17D.2 Nah, dia ini support juga untuk auto configuration. Kita langsung lanjut. Di sini ada tipe, fungsi dan range dari IPv6. Nah, kita bisa lihat di sini ada tipe dari IPv6 itu dibagi menjadi 3. Pertama yaitu link lokal, global unicast, dan unique lokal. Lalu ada function dari link lokal yaitu komunikasi antar perangkat dalam satu LAN. Lalu ada global unicast, yaitu alamat IPv6 yang dapat mengakses internet. Nah, untuk unique lokal yaitu alamat privat IPv6. Lalu untuk range, link lokal itu FE80.2.2/10. Nah, diawali dengan huruf FE. Lalu untuk global unicast yaitu 2000.2.2/3 diawali dengan 2 ataupun 3. Lalu yang terakhir ada unique lokal atau alamat IPv6. Unique lokal dan range-nya yaitu FC00.2.2/7 diawali dengan FC atau FB. Nah, di sini ada contoh untuk IPv6. Kita bisa lihat itu IP-nya 2002.2.2.0.2.0.0.0.2.0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  Nah, dapat disederhanakan IPv6 dengan cara menghapus angka 0 yang ada di depan. Seperti 2002 db6 2 dbab titik 256ca titik 223 titik 2000000 a. Nah, ini juga ada note atau catatan. Nah, jika ada 0 yang secara berturut-turut seperti di sini kita bisa lihat ada 0 4 kali, itu terjadi secara 2 kali atau 3 kali sih. Nah, kalian bisa diganti menggunakan simbol titik 2 seperti di sini. Jadi sebanyak 2 kali yaitu keduanya seperti di sini 2002.2 db6.2.8ab.256ca.223.2.2a. Nah, titik 2 yang ada 00 yang ada di sini yaitu diganti menjadi titik 2 dan mengambil a dari belakang. Kita lanjut. Di sini ada example ataupun contoh. Ini kita bisa lihat
untuk IP address IP 6-nya yaitu 2001.208 db titik 20.000 titik 20.000 titik 20.000 titik 21428 titik 257 AB. Nah, kalau disederhanakan menjadi 2001.28 db titik 2.21428 titik 257 AB. Lalu sini kita bisa lihat lagi contoh yang kedua, yaitu FE80.200D8B lalu titik 20023 lalu titik 20000 titik 20000 titik 201 AC lalu titik 2 C06 A 2 titik 2000D. Nah, kalau disederhanakan menjadi FE80.2 DB D8B titik 223.2.21 AC titik 2 AC 062.2 D. Oh, yang terakhir, contoh yang terakhir itu ada 2001.208 dB titik 2000 titik 2000 titik 2000 titik 2000 FF titik 20042 titik 28329. Nah, kalau dijawab ataupun disederhanakan bisa menjadi 2001 titik 2 D 8 dB titik 2 titik 2 FF titik 242 titik 28329. Nah, mungkin cukup sekian untuk materinya. Kita saja lanjut ke implementasi di Kisco paket tracer. Lanjut ke implementasinya di Kisco paket tracer. Nah, ini saya sudah menyiapkan topologi yang dimana ada 2 router dan 2 PC. Nah, kita langsung aja konfigurasi. Kita masuk ke CLI, router, terus enable, konfigurasi terminal, terus interface G0/0, IP v6, add 2001.2 db8.2 10 2 1 2 kita cek dulu. Nah, ternyata terbalik kan, terbalik. Titik 2 1 lalu /64 enter. Nah, udah 0 shoot. Lalu enter lagi, interface dia 0/1 v6 add 2001. Nah, kita masukin IP yang ini DB8 2 1 2 2 1 /64. Nah, sudah, kita lanjut masuk ke router 1. CLI, saya biasa enable konfigurasi terminal, interface G0/0, masukin IP 6 yang tadi 2001 2 db8 titik 2 10 2 titik 2 2 karena satunya udah dipakai di router 0 terus 4. Oh, kita lupa nambahin add di depan. Lalu masuk ke interface G0/1, masukin IPv6 add 2001 2 8 db8 titik 2 2 2 titik 2 1/4. Nah, kita masuk ke router 0 untuk melakukan konfigurasi static routing IPv6. Kita enter, lalu IPv6
Oh, kita exit dulu. Nah, lalu IP Vietnam bunyi. Nah, lalu enter, terus IPv6 root 2001.2 bb8.2 slash 64. Nah, masukin IP jalur di router ini, yaitu 2001.2 2008.2.10.2.2. Kita pindah ke router 1 kayak tadi. Jangan lupa exit terlebih dahulu. Lalu IP v6, lalu v6 IP6 root 2001.2 bb8.2 1.2.2 64. Oh, kita jangan lupa masukin IP jalur ini, itu 2001.2 bb8.2 10.2.2.1. Nah, udah. Lalu kita cek show IP v6. Nah, sudah ada untuk IP v6 nya. Cek lagi di router sebelahnya. IP v6. Nah, sini sudah terdetek itu IP v6 nya. Nah, kita cek apakah berhasil atau successful. Nah, sebelum cek kita tambahkan dulu IP address divisinya, itu 2001.2 bb8.2.2.2/64. Nah, default gateway-nya pakai yang titik 1, tapi 2001.2 bb8.2.1.2.1. Kita masuk ke PC yang selanjutnya, masukin IP-nya 2001.2 bb8.2.2.2. Kita masukin di bawah 2.2.2. Nah, default gateway-nya pakai titik 1. 2001.2 bb8.2.2.2. Kita cek. Nah, successful. Lanjut kita masuk ke konfigurasi EIGRP. Nah, kita sini scroll lalu sini.
kernel. Lalu kita masuk ke V6 router DIGRP, terus ataupun DIGRP router ID. Nah, kita masukin 10.10.1 router, terus masuk interface G0/0, masukin ini, terus G0/0/1. Nah, udah, kita pindah ke router 1 kayak tadi, langsung aja 0. Terus kita masukin IPv. IP1. Terus kita masukin IAJ. ID masuk ke 10.10.10.2 router, terus masuk ke interface G0/0, masukin IPv6 router IGRP1, terus interface G0/1, masukin data tadi dan cek. Nah, jadi teman-teman, kenapa tadi bisa gagal di EJRP-nya? Itu kita bisa lihat di konfigurasi di atas. Di sini kan ada IPv6 router EJRP1. Harusnya jangan pakai router, tapi IPv6 EJRP1. Kita ulang lagi konfigurasinya agar si EJRP-nya muncul. IPv6 lalu kita masukin IGRP router ID, masukin 10.10.10.1, terus kita masuk 0 ESA, terus interface G0/0, lalu IPv6 IGRP interface G0/1, lalu IPv6 EJRP1 lagi, enter. Nah, udah, langsung kita masuk ke router 1, enable IPv6 router EJRP1, terus kita masukin EJRP router ID 10.10.10.2. Interface G0/0. Langsung IPv6 G0/1 dan IPv6 EJRP1. Langsung kita cek dulu.
IP. Nah, kita bisa lihat data tanda D ataupun tanda dari EGRP. Kita cek lagi di router 0. So, IPv6 EGRP. Nah, di sini juga sama detect untuk tanda D ataupun EGRP-nya. Nah, kita cek atau kita ping dari PC Smart PC 1 dan nggak successful. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya tentang IPv6. Mohon maaf jika ada salah bicara ataupun kata-kata yang sulit dipahami. Untuk itu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini beres.